perkenalkan nama saya Ardian Nugroho. Saya sini sebagai pengajar dari Bootcamp Game Development. Pada meeting kelima kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan game, data research, story, dan lore, konsep dan art, work breakdown structure. Oke, di sini sudah terdapat studi kasus. Kevin, seorang manajer proyek game developer, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesuksesan proyek game yang sedang dikembangkan. Untuk mencapai hal ini, Kevin menyadari bahwa ada beberapa langkah kunci yang perlu dilakukan dalam bidang marketing, riset data, story dan lore, konsep art, dan manajemen proyek. Oke, di sini sudah terdapat pertanyaan, bagaimana Kevin dapat memastikan kesuksesan video game melalui data research? Yang pertama, mengapa riset data sangat penting dalam pemasaran video game? Kemudian yang kedua, apa informasi kunci yang perlu didapatkan dari riset data untuk merancang strategi pemasaran yang efektif? Yang ketiga, mengapa cerita dan latar belakang permainan penting dalam membangun daya tarik pemain? Yang keempat, apa langkah-langkah untuk mengintegrasikan riset data ke dalam pembuatan story dan lore? Yang kelima, bagaimana integrasi story dan lore dapat mempengaruhi desain konsep seni? Kemudian yang terakhir, keenam, apa manfaat pemecahan proyek menjadi tugas-tugas kecil melalui WBS? Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu data research. Pembuatan game data research. Pembuatan game data research. Hal ini merupakan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang diperlukan untuk memimpin pengembangan game. Diawali dengan pengumpulan data, yaitu identifikasi sumber data potensial, kemudian mengumpulkan informasi melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan penelitian online. Kemudian selanjutnya analisis data, yang dalamnya terdapat evaluasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan tren, dan menilai relevansi dan signifikansi informasi. Kemudian yang terakhir ada interpretasi data, yaitu membuat makna dari data yang dianalisis, merumuskan temuan yang dapat memimpin keputusan pengembangan game. Beberapa tujuan dari pembuatan game data research ini yaitu adalah target audience, yaitu identifikasi karakteristik demografis dan psikografis pemain potensial, kemudian memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Kemudian selanjutnya tren industri, mengidentifikasi tren terkini dalam industri game, kemudian menganalisis perkembangan teknologi dan pergeseran preferensi pasar. Selanjutnya preferensi pemain, menilai preferensi pemain terkait genre, fitur permainan, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian selanjutnya membangun pemahaman mendalam tentang apa yang diinginkan oleh audience target. Oke, selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pertama adalah survei pemain, yang itu membuat kuesioner atau wawancara untuk memahami preferensi dan harapan pemain. Kemudian selanjutnya menargetkan pemain potensial dan mendapatkan umpan balik langsung. Metode yang kedua yaitu adalah analisis kompetitor, mengevaluasi produk-produk pesaing untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian mengidentifikasi elemen yang berhasil dan tidak berhasil dalam game sejenis. Metode yang ketiga yaitu pengumpulan data pasar, itu menganalisis data pasar terkait ukuran pasar, pertumbuhan, dan tren, kemudian memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan game di pasar. Manfaat pembuatan data research, pengambilan keputusan yang informatif, yaitu memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan strategis dalam perkembangan game. Yang kedua, pemahaman yang mendalam tentang pemain, memungkinkan tim pengembangan untuk mengerti dan merespons kebutuhan pemain dengan lebih baik. Ketiga, pemetaan tren dan inovasi, itu menyediakan wawasan tentang tren industri dan inovasi terkini. Dan selanjutnya penyesuaian strategi pemasaran, memungkinkan penyesuaian strategi pemasaran agar lebih sesuai dengan preferensi pemain dan tren pasar.